Muncul, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, pijakan kita atau diamnya kita di UTBK nanti itu tidak ada yang lain kecuali teks, ya. Ya. Jadi diamnya kita itu ada di teks nanti, ya, prediksi online atau distance learning dan seterusnya, bisa jadi seperti itu. Ya, nah ini tentang kalau kita lihat di sini, oke, Bu ambil dulu ininya ya. Ya, a massive banking crisis, predikatnya ada pada kata occurred. Ini predikatnya, ya. Dengan tidak bosan-bosannya kita, terutama pada kalimat awal, kita mencari predikat. Predikatnya di sini adalah bentuk past tense, kata kerja bentuk kedua ya nak ya. Karena kejadiannya sudah, yaitu 1933. Berarti ini mengacu kepada bentuk past tense atau lampau. Maka subjek dari kalimat ini, subjeknya adalah a massive banking crisis. Ini subjeknya. Ya, jadi adanya sebuah krisis perbankan yang sangat luar biasa. Ada kata massive ini adalah yang sangat dahsyat. Massive berarti bisa untuk menyatakan dia positif atau negatif ya. Berarti ini massivenya negatif ini. Krisis perbankan yang sangat luar biasa terpuruk misalnya si perbankan itu. Seperti terjadi di Indonesia tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi ya. Nah, jadi massive itu sudah sangat dahsyat luar biasa. Tapi terjadi di negara ini tahun 1933. In the two preceding years, 2 tahun sebelumnya, sebelum 33 berarti 1931. A large number of banks had failed. Nah ini predikatnya, had failed. Ya, had bentuk ketiga, berarti ini past perfect. Nah, telah bangkrut. Nah, sejumlah bank besar, bank hebat telah bangkrut. Ya, and fear of loss savings, dan ketakutan hilang dananya. Ya, telah menggiring banyak penabung, depositors itu nasabah ya, depositors atau consumers gitu ya, atau customers to remove their funds from banks, untuk memindahkan dana mereka dari bank, tarik uangnya di bank, simpan saja di rumah misalnya, atau diinvestasikan ke yang lain. Nah, itu dampaknya ya. Large number of banks telah bangkrut and fear of lost savings had prompted many depositors to remove, pindahkan dananya, tarik takut hilang ya. Problems became, ini kata kerja bentuk kedua, predikatnya, so serious in the state of Michigan that Governor William, ini namanya saja ya orang, oke, dipaksa. Nah ini predikatnya lagi pasif ya, dipaksa, was forced di bentuk ketiga, dipaksa karena di sini ada was ya, was bentuk ketiga menyatakan predikat pasif. Was helped, dibantu, was written, ditulis, was calculated, dihitung, dan seterusnya. To declare, untuk menyatakan, a moratorium. Ya, nanti ditanyakan karena dia italic, bercetak miring, on all banking activities, dalam semua kegiatan perbankan. In the state, di negara bagian. Oh, state itu negara bagian ya. Kalau kita provinsi barangkali ya. Kalau di Amerika Serikat itu terdiri dari 51 negara bagian. Kalau kita 34 provinsi. Hanya beda istilah saja ya. Oke. Kita juga gubernur juga kan? Iya. Nah, to declare a moratorium on all banking activities in the state of February 14 tahun 33 juga. The panic, paniklah para depositors tadi in Michigan. Predikatnya adalah quickly spread, dengan cepat menyebar. Jadi kalau ada adverb kata keterangan, dia akan menerangkan kata kerja, ya. Jadi yang akan ditempelkan ke kata kerja itu adalah kata keterangan, yang ada ly di belakangnya. Quickly, easily, difficultly, ya, dan seterusnya. To other states, ke negara-negara bagian yang lain. Tidak hanya di Michigan. Michigan itu salah satu negara bagian ya, seperti New York, Santa Barbara, dan seterusnya. Nah, tapi menyebar ke negara-negara yang lain. Terdampak. Nah, 6 Maret, dari Februari ke Maret tadi, Presiden saat itu Franklin Delano Roosevelt ya. Predikatnya ini menyatakan juga bentuk kedua, a banking moratorium. Ya, jadi penghentian sementara. Kegiatan perbankan. Moratorium itu penghentian sementara kegiatan perbankan throughout the United States, di seluruh
negara bagian di seluruh negara bagian di USA itu, United States of America. That left berdampak kepada the entire country, keseluruhan negara itu tanpa pelayanan perbankan. Nah, jadi terdampak gara-gara di Michigan tadi ya. Jadi dampaknya ya Franklin Delano Roosevelt itu menyatakan ya, moratorium nih ke seluruh negara bagian di Amerika Serikat itu. Mengumumkan bahwa negara itu ya without banking services, tanpa adanya pelayanan dalam perbankan. Dihentikan dulu, disehatkan dulu banknya. Gitu ya, nah ya. Oke. Ini adalah paragraf 1. Kita bergeser ke paragraf yang kedua. Ya. Ini terkait dengan ekonomi ya, ya. Teksnya pendek, apakah nanti pertanyaannya akan mengarah kemana ya? Kita lihat nanti ya. Ya. Kemudian kita lihat paragraf yang kedua. Congress immediately met. Mana predikatnya nak? Ini. Nah, boleh. Met-nya saja boleh, tapi kan di sini dia setali ya. Nah, ada ly kan dengan segera menemui. Nah, ini adalah adverb. Ini adalah adverb, kata keterangan ya. Kongres ya, seperti kita DPR, MPR ya. Immediately met. Nah, jadi immediately ini menerangkan met ini. Kata kerja bentuk kedua dari kata meet. In the special sessions to solve the banking crisis on March 9 passed the emergency banking 1933 to assist. Nah, ini ada kata kerja lagi di sini. Ini sama dengan to help, ya, membantu. Nah, membantu financially healthy banks to reopen. Nah, berarti di sini ada ly lagi. Secara keuangan, financially menerangkan apa? Financially ini menerangkan assist. Membantu secara keuangan bank yang sehat untuk buka lagi. Jadi ada bank yang sehat, buka lagi dong. Nah, beroperasi lagi. Ya. Jadi ada financially, ada adverb, ada kata keterangan. Maka dia akan menerangkan assist di sini. Ya. Nah, yang dekat dengan dia kan kata kerja. Bank sehat di sana untuk buka kembali. By March 15, banks controlling 90% of the country financial reserves were again open for business. Nah, jadi mengawasi ya, supervising, controlling ini supervising nih, ya, supervising, mengawasi, ya, mengecek, nah, checking bisa. Ternyata ya ada 90% bank yang sehat, ya buka lagi dong untuk menjalankan bisnis dan seterusnya. Nah, berarti 10 bank yang tidak sehat di sana. Jadi kalau pakai persentase dia, ya 90% di situ, ya banknya sehat. 10% berarti kalau pakai skala 100 ya, ada 10 bank ya, yang tidak sehat di situ, yang harus dibantu. Entah di merger, digabung-gabung, menjadi 10 bank menjadi satu bank yang kuat. Ya, why not? Tidak mengapa ya, seperti kejadian di kita tahun 1998. Ya, misalnya seperti itu. Contoh itu ya, perumpamaannya ya, Nak, ya. Oke. Pertanyaan nomor 11. The passage states that all of the following occurred prior to 1933, kecuali mana yang tidak terjadi menjelang tahun 1933. Yang tidak ya, karena ada kata except. Berarti ini soal berjenis restatement. Ya. Nah, kalau soal berjenis restatement ya kita baca semua saja, tapi bacanya juga nggak detail, nggak usah ya, luar-luarnya saja, ya, kasarnya saja. Ini soal restatement. Ada kata except, agak penekanan kita di sini, ya, kecuali berarti larinya ke sini. Predikat dari kalimat ini states-nya, Nak, ya. Nah, ini predikatnya, Nak. Pre saja. Kenapa state-nya pakai S? Karena subjeknya satu, passage-nya satu. Kalau tidak pakai S salah. The passage states that all of the following. Nah, kalau ada that ini, nah, munculkan lagi subjek di kanannya, ya, subjek, oke, predikat, oke, gitu ya. Nanti juga dalam mengisikan di sini, mengisikan seandainya yang kita isi itu setelah that atau anak kalimatnya atau that clause-nya. Kita lihat mana yang tidak occurred prior to 1933. Banyak bank went under, bangkrut, terjadi ya. Benar ini ya. Ini yang kecuali yang kita cari.
Many bank patrons were afraid of losing their deposits. Ya, banyak nasabah bank takut kehilangan uangnya, ya, kehilangan tabungannya. Many people were panic in Michigan. Tadi ada. A lot of money, banyak uang ditarik. Ini pasif ya, nak ya. Was withdrawn. Nah, ada was di kanannya bentuk ketiga. Ya, withdraw, withdrew, withdrawn dari tabungan mereka. Ada, berarti yang accept adalah yang elang. Governor Comstock canceled all banking activities in Michigan. Ini yang tidak ya. Ya. Coba kita lihat tadi, ada di paragraf, sebentar diambil aja dulu. Ada, nah di sini ya, bukan cancel deh, tapi dia declare saja kan ya. Ini kan. Nah, ini ya kecuali ya. Nah, ini ada. Problems became so serious in the state of Michigan that Governor Williams was forced to declare a moratorium. Nah, dia membatalkan all banking activities in Michigan. Oke. Nah, karena kepanikan di Michigan itu oleh Presiden Roosevelt, ya ditutup semua bank di negara tersebut. Nah, jadi kata cancel di sini sebagai predikatnya. Ini sebagai predikatnya, cancel. Ya, ini adalah kata kerja bentuk kedua, membatalkan. Nah, padahal bukan kalau makna kata membatalkan udah selesai, padahal dia hanya menyatakan moratorium, penghentian sementara. Ya, jadi yang kurang sesuai adalah yang elang, yang lainnya betul semua. 11 elang. 12. Oke, 12. Jelas ya tulisannya, Nana ya? Ya. Ini saya buat 16 tadi supaya besar-besar. The word moratorium in paragraph 1 is closest in meaning to which of the following. Tadi kata moratorium yang italic, yang bercetak miring ya. Nah, ini predikatnya, Nak ya. Ini predikatnya, betul sekali. Ya, di sini ada superlatives, paling dekat maknanya. Paling dekat maknanya, ini superlatives, closest. Ya, berarti subjeknya adalah ini kan, yang berwarna biru ini. Ini adalah subjeknya. Kata moratorium pada paragraf 1. Ya, nah berarti yang betul adalah yang A ya, penghentian sementara. Temporary cessation, penghentian sementara. Kalau death sudah tahu artinya slow decline, menurunnya melambat ya, berkurangnya melambat. Ya, oke bukan. Kemudian bukan, decline itu menurun, berkurang, merosot ya. Banking term istilah perbankan, murder pembunuhan, tidak ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah penghentian sementara atau bisa diartikan closest meaning-nya dengan temporary cessations ya. 12 alpha. Ya ini sangat ekonomis ya mungkin ya istilahnya ya. Agak jarang kita pakai ya kata-kata ini ya. Oke. Nomor 13. Ya. Oke, khusus untuk anak-anak SSC 3082, anak-anak hebat, Ibu doakan sambil mengajar anak-anak yang berhasil nanti di UTBK 2022. Ya, semuanya berhasil. Tidak ada yang terlewat satupun. Kuliah di PTN yang kalian sangat idam-idamkan. SSC 3082 ya. Oke, berikutnya nomor 13, Nak. The present indicates. Mana predikatnya? Ya, indicates. Ini adalah predikatnya. Harus tahu alasannya. Kenapa indicate-nya ada penambahan S di sini? Karena the passage-nya subjeknya adalah satu. Indicates artinya menunjukkan bahwa menunjukkan. Nah, ya. Di sini ada that. Ada that, maka di kanan that munculkan lagi subjeknya. Mana subjek? The moratorium declared by Roosevelt. Ini subjek terus. Nah, ya. Mana predikat? Affected. Nah, ini predikat ya. Nah, predikat kata kerja bentuk kedua ya. Nah, affected sama dengan influenced. Ya, mempengaruhi, influenced. Ya, subjek predikat sudah muncul tuh. Berarti objek nih yang kita cari nih. Ya kan? Sudah ada subjek, sudah ada predikat, udah lengkap kalimatnya setelah dead clause atau anak kalimat tadi, maka pada opsi ABCDE yang kita cari adalah bagian objek. Ya, yang kita cari adalah bagian objek. Jadi sambil kita menjawab soal-soal atau narasi soal dari teks, sambil kita memilah-milah mana subjek, mana predikat, nanti akan menjadi kebiasaan yang sangat berkontribusi bagus
dalam menganalisis bacaan. The banks in Michigan, all the banks in the United States, the banks in most of the United States, only the financially unhealthy banks, atau all the banks in Asia. Maka nomor 13 jawabannya adalah moratorium yang dideklarasikan oleh presidennya. Oh, semua bank ya saat itu ya. Berarti nomor 13 adalah Bandung. Bukan hanya di Michigan saja. Tadi kan ada kata quickly spread, menyebar dengan cepat ke semua negara bagian di negara USA. Ditutuplah semua bank. Ya, oke. Tadi ada ya, Nak ya. Berikutnya. Nomor 14. Ya, 14. Which of the following can be inferred from the passage? Mana yang berikut ini? Oke, sengaja dia di sini bold. Bold ini ya kita harus maknai dengan betul, ya jangan sampai salah pemaknaan, jangan sampai salah pengartian, jangan sampai salah pemahaman ya, Nak ya. Nah, jadi ini pasif ya sayangku ya. Can be bentuk ketiga. Nah, ini di bold nih sama Ibu nih. Can be bentuk ketiga. Nah, dapat diinferensikan sama dengan dapat disimpulkan. Boleh can be concluded. Itu ada closest meaning-nya. Can be concluded. Ya, dapat disimpulkan, dapat diinferensikan, dapat ditemukan apa pokok permasalahannya atau temanya apa from the passage. Ya bisa larinya ke sana juga sih, nggak akan jauh, tidak akan jauh-jauh larinya, bergeser kepada ya kesimpulan itu tadi. Nah, jadi pasif ya. Can be bentuk ketiga sama dengan can be written, dapat ditulis, can be swept, dapat disapu, can be finished, dapat diselesaikan, can be completed, dapat dilengkapi. Sama ya. Nah, jadi sudah terbiasa sekarang mana yang pola aktif dan mana pola pasif seandainya kita menggunakan kata kerja modals ya. Can be bentuk ketiga, will be bentuk ketiga, must be bentuk ketiga dan seterusnya. Hanya perlu adanya penekanan-penekanan. Kalau can berarti di sini artinya adalah mampu, dapat, bisa. Berarti ini adalah ability atau capability. Ya. Kalau should untuk suggestions, kalau must untuk obligations, harus atau certainty ya, itu jangan bergeser ya, yang ada di benak kalian ya. Jadi can be itu artinya dapat, mampu, bisa. Oke. Maka kita simpulkan atau kita cari dulu predikat pada setiap opsi. Ya, predikat A did not give, ya. Predikat B helped. Predikat C was. Predikat D. Oke, nggak ada predikatnya nih. Ya, membuka ini harusnya. Oke, ini harusnya pakai was di sini. Was ya. Nah, oke, was reopened ya karena pasif ya. Oke, tambahkan was aja ya. Saya nggak edit kemarin ya. Many banks are. Oke, predikatnya. Nah, maka nomor 14 jawabannya adalah dapat disimpulkan ya. Oh, tadi 90% banknya dibuka lagi, berarti 10%-nya bank itu tidak sehat ya. Tadi ya yang kita ulas ya. 10% of the country's money was in financially unhealthy banks. Jadi 10% uang di negara itu berada pada bank secara finansial, bank itu tidak sehat. Ya, tadi ada di paragraf terakhir ya. 90% dibuka lagi, reopen. Nah, gitu. Ternyata 10%-nya ya banknya harus merger, digabung-gabung supaya banknya bisa beroperasi kembali. 15. Ya. Which of the following best describes the organizations of the passage? Ya. Ini mau UTBK dari tahun berapa ya, ditanyakanlah yang begini-begini ini nggak hilang gitu ya. Tipe-tipe narasi soal seperti ini nggak hilang. Bagaimana teks itu disusun gitu ya. Nah, di sini predikatnya dulu nah ya. Ini describes. Nah, ini predikatnya. Ya, ini predikat. Iya, describe-nya kenapa alasannya pakai S? Karena yang ditanyakan satu, ABCDE kan satu. Nah, mana yang paling baik mendeskripsikan the organizations of the passage? Ya, oke. A theme followed by an example. A problem cannot be solved. Sebuah masalah yang tidak dapat dipecahkan, pasif ya. Oke. Ya. A problem and a solution. Opposing viewpoints of an issue ataukah a problem and its causes. Maka nomor 15 jawabannya adalah adanya masalah dan adanya solusi ya. Adanya solusi kan? Tadi adanya moratorium ya. Jadi betul yang C ya, nomor 15. Ya. Nah, paragraf 1 itu problemnya, paragraf keduanya ada solusinya. Diberikan solusinya. Tadi yang italic, yang bercetak miring, moratorium, penghentian sementara. Pelayanan perbankan di negara tersebut.
tapi akhirnya dibuka kembali pelayanan perbankan di sana. Ya, nah bukan tema yang diikuti oleh sebuah contoh, tidak. Ini agak mengambang nih yang A ya. Nah, sebuah masalah yang tidak dapat dipecahkan salah itu negatif, justru ada solusinya dengan adanya moratorium. Opposing viewpoints, ya pandangan yang berbeda. Oh, ini bukan discussion text, ini bukan pro kontra. Ya, nah, kalau dia yang D, ini nanti larinya kepada teks yang berjenis discussion text itu pro kontra itu. Nah, discussion text. Ya, ini bukan mengarah ke sana, bukan pro kontra terhadap penutupan bank di sana, misalnya tidak larinya ke sana. Ya, jadi setiap ada opposing viewpoints terhadap isu, nah ini nanti larinya kepada positif dan negatif, ya bertolak belakang dia. Ya, satu baik, satu buruk, satu baik dan seterusnya. Tapi bukan ini yang dimaksud ya. A problem and its causes, sesuatu masalah dan penyebab-penyebabnya. Nah, ini causes. Penyebab ya, sementara solusi ya. Oke. 15 cacing. Kita bergeser. 16. Oh, ya begini. Ya. Oke. Tidak ada kaitannya kepada teks, tapi kenapa ini dimunculkan di buku Kaji Latih Standar di bagian 12 ini, setelah kami guru-guru bahasa Inggris maksudnya ya di LBB SSM Bandung mengamati soal-soal yang muncul 3 sampai 2 tahun terakhir belakangan ini, kok gaya penulisan soal, gaya pemunculan soal, kok dia banyak menggunakan if clause atau conditional sentence, atau menggunakan, ya ini kan cause effect ya. If clause ini kan cause effect, nah, sebab akibat. Ya. Jadi kalau kita, if we are talking about if clause, itu disebut dengan cause effect. Ya. 2 kalimat yang digabungkan dan dia menyatakan cause effect. Ada sebab, ada akibat. Oh, ini saya tutup dulu ya. Oke. Nah, saya ilustrasikan. Ya. Jadi ini adalah bentuk dari cause effect, sebab akibat. Nah, misalnya ada kalimat seperti ini. If she, ya, if she knows my phone number, if she knows my phone number, dia dapat, ya, dia dapat mengontak aku, menghubungi aku, ya. She can contact me. Kontak boleh apa? Phone call boleh, bebas ya. Nah, maksud ibu, ini kalimat adalah cause effect, sebab akibat. Dia dicirikan memang dengan adanya if. Kalimat yang ada if ini disebut dengan if clause, atau ya kita sederhanakan menjadi anak kalimat. Kalimat yang tidak ada if, di mana kita dominan menggunakan model auxiliary nanti itu, ini disebut dengan main clause atau lawannya, induk kalimat. Nah, jadi 2 kalimat ini ada induk, ada anaknya, cause effect. Bukan ke yang lain-lain dia, sebab akibat. Ya, apa penyebabnya? Ya, penyebabnya jika dia tahu telepon aku, akibatnya apa? Dia dapat menghubungi aku. Jadi cause effect. Si predikatnya. Ya, knows, simple present tense. Pada anak kalimat. Pada induk kalimat, predikatnya lagi yang kita lihat. Can contact. Ini kan? Nah, oke, ini tipe 1. If she knows my phone number, she can contact me. Ya bisa saja dia telepon aku. Kalau dia tahu nomor telepon aku, pasti mungkin terjadi ya. Kalau untuk tipe 1, kita baru merubah bentuk ya sayangku ya. Ini tipe 1. Tipe 1 ini simple present tense pada anak kalimat. Kenapa no-nya pakai S? Karena subjeknya orang ketiga tunggal. Nah, di sini kita menggunakan can. Model present, konteksnya juga biasa. Kita rubah coba kalimat ini menjadi tipe 2. Kita rubah menjadi tipe 2. Pada predikatnya saja, karena yang lainnya sama gitu ya. Tipe 2 berubah dia menjadi kata kerja bentuk kedua. Nah, kita rubah sayangku. Ini. Nah, if she knew my phone number.
Nggak Ibu tulis lagi ya, karena sama. Nah, she can berubah menjadi could. Ya, she could contact me. Nah, nih, udah berubah ya. Apa yang berubah? Can menjadi could. Konteksnya tetap. Kata kerjanya tetap, tidak contacted. Tidak, ya. Jadi knows, knew, can contact, could contact. Kita rubah ke tipe ketiga ya, Nak ya. Menjadi tipe ketiga. Maka tipe 3 harus pakai had. Harus bentuk ketiga boleh. Ini bentuk 1, ini bentuk kata kerja kedua, bentuk kata kerja ketiga dari noun, dari know itu adalah noun. Nah, noun. Jangan lupa pakai had ya, karena dia past perfect. Nah, udah seperti ini. Had yang diikuti bentuk ketiga. Kelihatan kok naiknya? Tipe 1 verb 1, tipe 2 verb kedua, tipe 3 verb ketiga. Jangan lupa pakai had, ya. Past perfect untuk tipe 3 pada anak kalimat, pada cause-nya. Kemudian pada main clause-nya, pada efeknya kita rubah lagi dia. Could, nah, could kita pakai have. Kita masukkan have. Konteksnya kita buat menjadi bentuk ketiga, contacted. Nah, seperti ini. Dah selesai dia, berubah. Hanya bagian predikat yang kita rubah. Ya, could have, contacted-nya bentuk ketiga ya. Ya, jadi kalau dia tipe 3, anak kalimat dan induk kalimatnya sama-sama menggunakan kata kerja bentuk ketiga ya. Nah, tapi ada hal yang menjadikan kita, oh iya ya, dia sepasang nih. Apa? Pada if-nya itu harus ada had. Nah, ini harus ada have. Pasang kan? Nah, gampang kok ngingatnya ya. Could have, would have, should have, must have, terlepas dia mau aktif pasif bebas. Nah, kalau dia pasif ya tinggal dibalik saja. I could have been contacted by her. Tinggal tambah been saja akan dibalik, jadi putar kalimatnya. I could have been contacted by her misalnya. Atau if my phone number had been known by her, boleh kan? Dia jadi pasif. If my phone number had been known by her, boleh. Nah, jadi ada semacam hal yang mudah untuk kita ingat. Untuk tipe 3. Nah. Jadi if-nya itu harus pakai had. Ini ya. Terlepas dia mau aktif mau pasif, nanti pasif tinggal pakai been saja diputar kalimatnya. Kemudian induk kalimatnya harus ada have. Jadi ini semacam ajek dia ke apa ya? Setali gitu ya. Oke, Ibu ilustrasikan dengan kalimat yang lain untuk tipe 3 ya. Untuk tipe 3. Oke. Misalnya begini, Bu. Ya. Bu. If-nya di sebelah kanan dong. Boleh. Boleh. Jadi misalnya they. Negatif dong, Bu. They would not have. They would not have been allowed. They would not have been allowed to join. Panjang kalimatnya ya. To join the test if they had not attended the class. Oh, panjang kalimatnya. Oke. Muncul nak ini nak di layar nak? Muncul nggak ya? Saya nggak ada. Muncul. Cecil muncul Cecil? Muncul ya? Aduh, suaranya putus-putus nak. Biasanya IndiHome muncul ya. Oke. Ini IndiHome desainnya tidak stabil nih. Kemarin lebih parah lagi tuh 4:30 mati lampu ya. Otomatis ikut mati kan. Nah, mudah-mudahan ini tidak nih, aman nih. Kemarin 4:30 sampai 5:30 nih. Waduh, gawat juga nih saya ya. Kemarin banget. Mudah-mudahan tidak hari ini. Ya. Tipe 3. Yakin nggak ini kita tipe 3? Kita yakinkan dulu ya. If-nya disimpan di sebelah kanan. If. Nah, lihat predikat pada if-nya itu. Ada had ya. Ada had. Ini kata kerja bentuk ketiga. Oke. Aman ya. Terus si induk kalimatnya, mana predikatnya? Would not have been allowed.
Nah, ini. Ada nggak have-nya? Ada ya. Nih, pasif ya, sengaja saya buatkan dalam pasif ya. Mereka tidak akan diizinkan. Mereka tidak akan diizinkan untuk mengikuti tes itu jika mereka tidak menghadiri kelas. Nah, ini tipe 3 nih. Ini tipe 3 nih. Gitu kan? Nah, kalau dia tipe 1 gimana Bu nyebutnya? They will not gitu aja ya. They will not be allowed to join the test if they do not attend the class. Itu kalau dia tipe 1. Kalau dia tipe 2, they would not be allowed to join the test if they did not attend the class. Nah, jadi disesuaikan saja ya. Disesuaikan saja kalau dia tadi kan if clause-nya tipe 2 kata kerja bentuk kedua. Berarti kalau dia negatif ikut lagi negatifnya dalam bentuk past tense gitu ya. Ikut lagi dia ngikut kepada yang pertama tadi yang sebelum slide yang ini tadi. Oke. Nah, nanti itu kan biasanya ditanyakan makna sebenarnya gitu ya. Ini kalimat cause effect-nya. What is the real meaning from this conditional sentence? Apa makna sebenarnya dari kalimat pengandaian yang ini? Nah, tinggal kita balik saja gitu kan ya. Ini negatif kan? Ini juga negatif ya. Cause dan effect-nya kan negatif. Both of the sentences are negative. Meaning cause-nya negatif, effect-nya negatif. Berarti maknanya jadi positif dong dua-duanya ya. Iya, jadi positif dong. Kebalikannya kan. Nah, ternyata kita buatkan dalam past tense. Untuk maknanya, makna sebenarnya dari kalimat ini. Jika mereka tidak diizinkan, kenyataannya mereka diizinkan. Jadi kita buatkan they, saya hapus dulu. They. Nah, salin lagi would-nya. Negatif jadi positif ya. Oke. They would be allowed. Nah, ini anak ya, udah jadi positif. Mereka diizinkan to join the test, because, ya karena ya, because boleh diganti s ya nak ya, boleh pakai s, boleh pakai since, ya karena boleh mau pakai yang mana silakan, karena mereka hadir di kelas itu, ya, as they menghadirinya sudah past tense, they attended the class. Iya, past tense ya. They attended the class. Bu, kenapa tidak they were attended, Bu? Kalau they were attended jadi pasif dong. Mereka dihadiri kelas, kan tidak? Mereka menghadiri kelas. Jadi jangan were attended ya. Kalau itu nanti were attended jadi pasif dong. Kecuali the class was attended by them, boleh ya. The class was attended by them, itu boleh-boleh saja, gitu ya. Jadi tinggal makna sebenarnya itu terbalik dari apa yang ada pada cause dan apa yang ada pada effect. Sekali lagi ya. Misalnya if-nya di depan. Oke. If I had met them, I would have, jangan lupa pasangannya, I would have felt happy. Nah, kita cek ya. Benar tidak? Tipe 3. Nah, tipe 3 sih yang agak dominannya ya kalau di soal-soal. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga tipe 1 dan 2 juga kita akan ekspor juga nanti. Kita akan elaborate juga. Ini tipe 3 ya, Nak ya. Oke, Ibu tulis dulu di sini ini adalah tipe ketiga dari kalimat pengandaian. If-nya dulu. Mana had-nya ada enggak? Ada, Bu. Nih, past perfect. Ada ya had-nya. Sekarang induk kalimatnya. Ada enggak have-nya? Ada nih. Sepasang. Jangan lupa itu paket. Jadi paket dia nggak bisa dia nggak ada satu gitu. Nggak bisa dia hanya satu saja. Harus ada had dan have pokoknya. Pasangannya itu. Jadi if-nya itu pakai had. Ya, jadi if-nya itu pakai past perfect, if-nya pakai present tense, if-nya pakai past tense. If I had met them, jika aku telah bertemu mereka, I would have, aku merasa bahagia. Kenyataannya. Nah, ini kan positif. Ini kan positif. Berarti dua-duanya menjadi negatif. Kenyataannya aku nggak jumpa mereka. Ya, I didn't meet, kembalikan ke asal. I didn't meet them. Nah, udah kembali anak ya. Past tense jadi negatif ya. Dibalik saja, jangan lupa membalik aja pokoknya. I didn't meet them because. Nah, I
Sorry, if di depan ya. Kalau if-nya di depan, kita pakai therefore. Maaf. Ini deh. Nah, nanti lain maknanya. Ya. Kalau if-nya di depan, kalau if-nya di kanan, kalau if-nya tadi di kanan ya, kita pakai as, since, because ya. Kalau if-nya di depan atau si anak kalimatnya itu ada di depan, boleh kita pakai so, boleh kita pakai therefore, boleh. Ya, yang untuk cause effect juga kan ini. Nah, yang ini ya, ya. Boleh. Nah, kita pakai ini. Kita pakai does juga boleh. Oleh karena itu maka jadi sehingga boleh, pakai hence boleh. Ya, yang kelompok ini ya. I didn't meet them, therefore ya, dibalik ya. I wouldn't, ya. I wouldn't feel, kembali ke asal. I wouldn't feel happy atau I would be sad, bisa juga kan kebalikannya sama saja. Ya. Nah, jadi ini negatif ya. Nah, jadi positif, positif, negatif. Gampang kok, gampang. Kalau tipe satunya bagaimana Bu bunyinya berarti? If I meet them, I will feel happy. Kalau tipe kedua, if I met them, I would feel happy. Ya. Berikutnya, bagaimana bila begini ya? Masih di tipe ketiga, nggak apa-apa, kita pertegas saja karena ini membuang if ya. Misalnya begini, if she had not submitted. If he had not submitted the paper, okay, she could, ya boleh. She couldn't have got score. Ya. Yakin tidak kita ini tipe 3? Gitu kan? Ya, sekarang kita cek. If, lihat dia harus ada had. Ada, aman ya. Si induk, ada nggak have-nya? Perdikannya ini ya. Nah, ada nggak have-nya? Ada. Oke, aman ya. Ya. Nah, nanti if itu nggak ditulis. Nanti ada agak lain sedikit if clause-nya. If-nya dibuang dia, had-nya ditarik ke depan. Nah, penulisannya akan begini nanti. If-nya tidak dipakai. Nah. Buang, delayed, ya, delayed, dibuang. Jadi had, she, had, she, pada if clause-nya ya, pada anak kalimatnya. Had, she, not, submitted. Nah, terus ya, sama saja ya. Nah, untuk induk kalimatnya sama saja, nggak berubah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau ada had di awal kalimat, dia tipe 3. Gitu ya. Kalau ada had, bukan have, bukan has, tapi had saja, dia tipe 3. Nah, ini udah nampak di sini nih. Nah, pasti tipe 3. Ya? Oke. Terlepas mau dia aktif atau pasif, nggak jadi masalah. Ini kan aktif negatif ya. Jika dia tidak mengumpulkan kertas itu, dia tidak akan dapat memperoleh skor. Kenyataannya she submitted the paper, so she could get score. Itu kan faktanya kan. Kenyataannya jadi positif kan, cause and effect-nya. Kenyataannya she submitted the paper, so she could get score. Gitu kan. Nah, itu ya. Ciri yang pertama. Jadi if-nya dibuang, had-nya ditarik ke depan. Begitu ya. Boleh sekali lagi. Misalnya ada soal seperti begini. She would have been in Bandung if she would have been in Bandung ya. If she had got research gitu aja ya. Oke. Berarti penelitiannya ada di Bandung. Ya. Nah, kita lihat induk.
kalimat. Ada have-nya? Ada. Kenapa pakai been? Karena Bandung adalah tempat. Kita pakai been. Been kata sifat, been kata tempat, been kata benda. Pakai been ya. Kemudian fungsi dari been yang berikutnya, dia berbentuk pasif. Kalau di kanannya kata kerja bentuk ketiga. Ya, kalau been bentuk ketiga kan pasif ya. Been cleaned, dibersihkan. Been written, ditulis. Been calculated, dihitung. Been transferred, ditransfer. Tapi kalau been-nya tidak ada kata kerja di kanannya, berarti dia disebut dengan kalimat nominal ya. Been happy, been a doctor, been in Bandung, dan seterusnya. Nah, kita lihat if-nya. Ada nggak head-nya? Ada nih. Pasangan yang selalu harus muncul berbarengan. Si induk pakai have, si anak pakai had. Di bentuk ketiga ya. Nah, kita buang if-nya. Buang if-nya. Tapi kan dia di sebelah kanan, Bu. Nggak masalah. Had-nya ditarik ke depan. Tulis. Had-nya tarik ke depan. Nah, ini gaya-gaya soal yang 2 tahun ke belakang. Dia nggak pakai if gitu. Ya. Nah, had-nya tarik ke depan. Walaupun dia posisi awalnya ada di sebelah kanan. Kalimat yang di atas ini kan tidak salah. Tapi dibuat dengan cara penulisan yang lain. Dibuat dengan gaya penulisan yang lain. Jadi, have, she, got, research. Nah, udah di depan dia kan? Ini ke sini sama ya nak ya. Nah, makna sebenarnya. Ya, ini kita jadikan makna sebenarnya. Dia akan berada di Bandung jika dia memperoleh penelitian. Kenyataannya she would not be in Bandung because she did not get research. Ya, tinggal dibalik saja kok. Tinggal dibalik. She would not be in Bandung because, jadi if-nya di kanan nih, yang atas nih. She would not be in Bandung because she did not get research. Ya, oke. Jadi dapat ilmu sekarang kalau head-nya ada di depan, kalimat pengandaian tipe 3. Berikutnya, tidak menutup kemungkinan nanti, dan sudah saya keluarkan di soal-soal trial, unless ini sangat kuat di kalimat pengandaian ya. Unless ini kan sama dengan if not. Nah, boleh tipe 2 dong Bu Gian. Jangan tipe 3 melulu dong Bu. Tipe 2 dong Bu, boleh. Nah, ya. Isinya begini, nak. Unless I studied hard, I couldn't get good mark. Ya, skor ya. Nah, ada unless. Tipe 2 ya. Yakin nggak tipe 2? Ini kata kerja bentuk kedua. Ini si induknya, nah, couldn't get ya. Oke, jangan couldn't got, nggak ada couldn't got, couldn't get. Ini tetap kembali ke asal. Ya. Jadi untuk tipe 2 yang dia berubahnya itu hanya pada model auxiliary-nya. Could not, would not, should not, di kanannya tetap. Ya. Oke. Kalau dia tipe 1, Bu, unless I study hard, I cannot get good mark. Kalau dia tipe 3, unless I had studied hard, I couldn't have got good mark. Ya, oke. Nah, ini kan kalau ada unless, berarti boleh kan saya menuliskannya seperti ini. If I did, biar kelihatan did not ya, biar kelihatan nanti. If I did not study hard. Nah, boleh kan? Kan toh sama saja dia, ya enggak? If not. Nah, if not dengan unless ini kan sama. Ya kan? Nah, jadi kalau ada unless, jangan ada not di kanannya. Unless I do not, salah. Unless I did not, salah. Unless I had not, salah. Jangan ada not-nya, karena di sini sudah ada not-nya. Gitu. Jadi kalau kita artikan kalimat unless ini, jika aku tidak belajar rajin, aku tidak dapat memperoleh nilai yang bagus. Kenyataannya aku belajar rajin. Negatif kan? Negatif kan dia? Ternyata aku belajar rajin. Maknanya ya, I study hard.
Ya, so atau therefore yang tadi, I, ya, I can ya, I can get good mark. Nah, seperti itu. Ya, kalau ada unless, tolong jangan unless I do not, salah. Unless I were not, salah. Unless they had not, salah. Jangan ada not-nya. Ya, nah jadi antara unless I studied hard itu sama dengan if I did not study hard, sama ya, nak ya. Tipe kedua. Oke, kita lihat nanti apakah ada soalnya. Kita lihat nomor 16 ya, nak ya. Oke. Why don't you buy that car, Clara? Well, if I had enough money, I would have bought it. Nah, dia di underline di situ, jelas kita tangkap ini adalah kalimat pengandaian, kalimat causal effect, kalimat conditional sentence, ya. Nah, digaris sama dia, ya enggak? Nah, ini tipe ketiga. Yakin kita. Ini adalah tipe ketiga. Kok yakin banget, Bu? Kita cek ya, nak ya. Ada have-nya. Nah, ada head-nya. Wah, tipe 3 nih. Kok head-nya tertulis 2 kali, Bu? Apa nggak salah ketik tuh, Bu? Nah, head yang kedua, head yang pertama rumus. Head yang kedua ini adalah kata kerja bentuk ketiga dari have. Ya kan? If I had, jika aku mempunyai cukup uang, aku dapat beli itu, si mobil tadi. Kenyataannya, ya, I didn't have enough money, so I wouldn't buy that car. Nah, jadi nomor 16 jawabannya adalah yang A. Gitu kan? Ya kan? Cari yang negatif dulu, berarti CD nggak mungkin nih. Yang CD bukan negatif. Ya, A, B, E berpeluang, tapi cari yang past tense sayangku. Kalau dia tipe 3, cari yang lampau ya, nak ya. Ini doesn't kan bukan lampau sayangku ya. Ini tidak mungkin kita cari past perfect lagi, nggak mungkin. Ya, jadi cari yang past tense, yang ada did, yang ada was, yang ada were dan seterusnya. Ya, oke, ini kalimat pengandaian tipe 3. Kenyataannya I didn't have enough money, so I wouldn't buy that car. Nggak beli mobil itu, nggak ada uangnya. Nah, gitu ya, misalnya contoh. Kalau kita ilustrasikan ke kalimat sederhana. Nomor 17. Jadi yang menggunakan if clause ini tidak hanya pada fill in the blank spaces ya. Pada yang titik-titik yang mengisi teks yang kita lengkapi. Itu tidak hanya itu. Tapi dia bisa muncul di soal. Memang paling mudah. Paling mudah membuat soal dengan menggunakan if clause ini. Jadi variannya agak banyak gitu. Agak mudah mengelaborate-nya itu agak mudah. Ya. Nah, karena saya sebagai pembuat soal gitu ya, kalau menggunakan if ini memang agak mudah. Jika ini dikaitkan dengan teks gitu, agak mudah, agak cepat gitu dibandingkan dengan kalau saya membuat soal dengan varian yang lain gitu ya. Nah, ya. Nah, ini sudah ada head di depan. Tipe berapa, nak? Yakin dong. Tipe 3. Yakin dulu. Terlepas mau dia aktif mau pasif. Aktif atau pasif sayangku? Pasif. Ada been. Di kanannya kata kerja bentuk ketiga. Berarti di ya. Telah diumumkan. Sekarang kita lihat induknya. Ada nggak have-nya? Ada. Ini kan would have applied. Nah, jika beasiswa Bank Mandiri diumumkan, ya kan? Jika beasiswa Bank Mandiri diumumkan atau telah diumumkan, aku akan melamar beasiswa itu. Kenyataannya tidak diumumkan. Ya. Mandiri Bank Scholarship was not announced. So, I wouldn't apply it. Jadi nomor 17 jawabannya adalah cacing. Tidak setiap orang tahu pengumuman itu karena tidak diumumkan gitu. Sekarang kenapa yang nggak salah? Para penerima diseleksi, boro-boro mau diseleksi, tahu juga tidak ada beasiswa di situ, salah. Surat lamaran beasiswa kamu ya terlalu terlambat datangnya, boro-boro mengirim, tahu juga tidak ada beasiswa itu. Oleh karena itu kamu dapat tidak. I was called, aku ditelepon terkait pengumuman beasiswa itu tidak. Nah, jadi yang betul tidak setiap orang tahu, tidak semua orang tahu terkait the announcement pengumuman beasiswa tersebut. Jadi jangan lupa membalik. Ya, oke. 18.
If my sister has free time after working, oke. Nah, ini tipe berapa? Harus yakin dulu. Berarti kita melengkapi induk kalimat. Si anak sudah ada. Si anak sudah ada. Ini anak kalimat. Berarti yang kita lengkapi di sini adalah induknya. Ya, ini induk kalimatnya. Nah, pinter ya, sudah bisa membedakan sekarang. Yang if itu anaknya. Yang ada models itu induknya. Nah, sekarang kita menentukan tipenya. Di sini ada predikatnya. Nah, kembali lagi, predikat yang kita lihat. Nggak ada yang lain. Kalimat itu predikat. Berarti has itu adalah simple present tense. Ya, jika kakak itu punya free time, waktu luang setelah bekerja. Nah, tadi kalau dia tipe 1, berarti ini ada jelas dia adalah tipe 1 karena predikatnya simple present tense. Nah, models yang kita gunakan di sini adalah model 1 seperti can, seperti will, ya, seperti may dan seterusnya. Nah, maka cari dulu modelsnya. Yang C, yang B pakai would, salah. Ini pakai would, salah. Ini enggak ada modelsnya, salah. Ini enggak ada modelsnya. Nah, jadi yang betul ya A, gitu. Ya, mudah kan? Will ask, aku akan menyuruh. Nah, ini yang kita ambil, ini yang kita ambil. Ya, to teach me daily English conversations. Gitu ya. Jadi jika kakak mempunyai waktu luang setelah bekerja, aku akan minta dia dong ajarkan aku daily English conversations gitu ya. Nah, percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Jadi yang betul yang A. Ya. Kalau di situ had, coba tipe 2. Jadikan rubah tipe 2 sayangku. Oke, jadikan tipe 2, jadikan tipe 3. Ya. Has kita rubah menjadi had. Kemudian kita rubah menjadi would ask. Udah, segitu saja. Udah, kesananya nggak usah dirubah. Jadikan tipe 3. Had. Had. Ya. 2 kali ya. Kemudian would have asked. Udah selesai perubahan tipenya. Mudah kan? Ya. Ya, nanti akan sering kita menemukan ini. 18 kalimat pengandaian tipe 1. Khusus untuk anak-anak hebat, anak SCC 3082. Insya Allah kesuksesan untuk kita semua. Ya, Ibu sambil mendoakan ini, ya Allah, anak-anak SCC 302 dimudahkan, semuanya dilancarkan, ya keberhasilan di UTBK 2022. Nomor 19 sayangku. Nomor 19. If my student more confident during the test. Nah, berarti yang kita isi itu apa? Yang kita isi itu anak kalimatnya. Yang kita isi anak kalimatnya. Kaosnya ini yang kita isi. Kosong kan ini? Nah, berarti utuh dong induknya. Berarti utuh dong induknya. Mana induknya, predikatnya? Ini kan. Nah, ini kan predikatnya kan. Pada induk kalimat. Ada apa dia? Have. Wah, tipe 3 nih. Wah, harus tipe 3 nih, Bu. Betul, tipe 3. Pinter ya. Might have got. Got ini juga kata kerja bentuk ketiga. Bu, kan ada gotten, Bu. Boleh. Mau get, got, gotten, atau get, got, boleh. Nggak jadi masalah. Ya, boleh. Tapi keseringannya got saja ya. Bentuk kedua ketiganya get, got. Nah, berarti tipe ketiga dong, Bu. Sudah ada have, Bu, di sini pada si induk. Betul. Cari apa nak tadi kalau ada if pada tipe 3? Cari ada had saja. Yang A pakai have. Salah. Jadi yang betul yang B. Yang C mana head-nya? Salah. Ini pakai has, salah. Ini pakai was, salah. Jadi yang betul adalah Bandung. Kenapa pakai been? Karena confident di sini adalah kata sifat. Jika siswa saya lebih percaya diri selama tes, dia akan mendapatkan nilai baik dalam bahasa Inggris itu. Had been, ya. Oke. Bu, rubah dong, Bu, tipe 1, Bu, supaya aku bisa, Bu. Oke. Kita rubah tipe 1 pada predikat. Nah, maka had been menjadi apa? Is. Oke. Might have got jadi apa? Jadi may get. Pinter ya. Tipe 2. Yo. If my student. Nah, tipe 2 kalau dia tidak ada kata kerja, semuanya pakai were ya. Nih, tidak ada was pada tipe 2 itu. Semuanya kita menggunakan were. If mother were. If brother were. Mau satu, dia mau banyak, semuanya pakai were. Nggak mikir kita untuk tipe 2. If Indonesia were, if the president were, semuanya pakai were. Ya, untuk seinduknya maka may menjadi might, get-nya tetap
Nah, itu sudah berubah menjadi tipe 1 dan tipe 2. Ya, 19 Bandung. 20. Had I realized that Tom was a smart student, I him to join scientific competitions in Jakarta. Ada apa, Nak? Ada had, Bu. Betul. Tipe berapa, Nak? Yakin? Yakin. Ini adalah tipe 3. Nah, head-nya diikuti mana bentuk ketiga? Oh, ini bentuk ketiganya ada, Bu. Nah, jika aku menyadari bahwa Tom itu smart, berarti harus cari apa? Si induknya. Tadi pasangannya ada head, ada have. Nah, ingat aja, sepasang itu setali. Cari aja yang ada have. Tidak ada have. Tidak ada have. Ada have-nya. Berarti yang betul ya C. D dan E tidak ada have. Begitu caranya. Sangat mudah. Nggak usah kita tahu artinya. Ya nggak perlu kita tahu artinya, tapi kita tahu pattern-nya. Ya, formulanya kita tahu. Ini tipe 3, Bu. Nah, ini pasangannya ada head, ada have. Gitu ya. Paham ya, Nak ya? Terlepas dia aktif pasif di kanannya, hanya adapted saja, beradaptasi saja secara makna. Oke ya. 20 cacing. 21. Ya. Did you buy a new running shoes? Beli nggak sepatu lari baru itu? No, but I would have if my father. Nah, ini sengaja saya tidak lengkap di sini. Seharusnya kan saya lengkapi sengaja untuk membingungkan sedikit ya. I would have. Bentuk ketiga dari buy adalah bought. Nah, harusnya kan begitu tuh. Tapi saya agak saya hidden, agak saya sembunyikan gitu kata kerja bentuk ketiganya. Nah, si induk kan sudah ada. Ini kan si induknya nih. Nah, ya enggak? Have ini, Nak. Nah, berarti if-nya harus pakai had ya. Harus pakai had ini karena dia tipe ketiga. Karena dia tipe ketiga. Cari yang ada head-nya dulu. Oke, jadi berpeluang pada A dan E. B pakai has, salah. C mana head-nya? Salah. D mana head-nya? Salah. Jadi antara A dengan E. Oke. Yang A itu pasif ya, ada bin bentuk ketiga di. Kalau yang E itu aktif ya. Nah sekarang, aku dapat beli running shoes baru itu jika ayah itu memberi aku uang. Memberi. Maka yang betul adalah elang. Kalau yang A berarti ayah yang diberi uang. Masa ayah diberi? Kan yang mau beli aku. Berarti jika ayah telah memberi aku uang. Jadi had given, bukan pasif tapi aktif. Itu ya. 21 elang tipe 3. 22. Had I been given money by mother, I would have bought that book. Ya, kembali kita menemukan had. Kembali kita menemukan had tipe 3 ya, Nak ya. Pasif ya. Jika aku diberi, ada been bentuk kata kerja ketiga, berarti pasif ya. Ya. Nah, ini tipe 3 ya. Yang sama seperti yang tadi ya. Jadi ini adalah kita yakin tipe ketiga dari kalimat pengandaian. Jika aku diberi, kenyataannya aku tidak diberi. Cari yang negatif ya. Berarti yang negatif itu hanya pada ABE. Berarti C dan D tidak berpeluang karena dia given-nya positif. Nah, yang negatif itu I wasn't given, I'm not given, I wasn't given. Nah, berarti cari yang past tense. Jadi 22 adalah alpha. Ini ya, aku tidak diberi sehingga aku tidak bisa membeli. Ya, ini nah I wasn't given, pasif ya. I wouldn't buy that book. Ya. Kalau yang E, meskipun aku tidak diberi, aku dapat beli. Ya, dari mana uangnya? Kan tidak diberi. Maka tidak bisa beli dong. Gitu ya. 23. Ya. If he told the truth, they would forgive him. Tipe berapa sayangku? Jelas, pinter ya. Ini adalah tipe 2. Nah, kata kerja bentuk kedua sayangku. Nah, ini juga would forgive. Bu, tipe satunya Bu, bunyikan dong Bu, tipe satunya Bu. Boleh. Tipe 1 dan 3 ya, Nak ya. Iya. Tipe 1 berarti tells. Iya, kemudian will forgive. Iya. Bu, sebutkan dong Bu tipe 3-nya Bu, karena ini adalah tipe 2. Ya. Jadi apa? Had.
told. Kemudian would. Jangan lupa have-nya sepasang. Forgive-nya forgiven. Nah, gitu ya. Jika dia mengatakan kebenaran itu, mereka akan memaafkan dia. Berarti selama ini berbohong gitu ya. Oke. Maka nomor 23 kenyataannya he does not tell the truth, so they cannot forgive him. Ya, jadi yang betul mana nih agak mirip-mirip ya. Oh, pakai so ya, bukan pakai but ya. Bandung ya, 23 Bandung. Ya. Dibaliknya ke present ya, kalau tipe 2 ke present. He does not tell the truth, so they cannot forgive him. Nah, seperti ini. Ya, 23 Bandung. 24. If his mother let Rangga, oke. Ini tipe berapa, nak? Yakinkan dulu. Ini adalah, kalau dia tipe 1 pakai let, pakai S dong ya. Berarti ini tipe 2 ya. Iya. Let di sini adalah verb kedua. Berarti ini adalah tipe kedua. Ya, kalau dia tipe 1, if his mother lets. Ada S-nya. Oke. Nah, kita tahu bahwa let itu, kalau dia ada kata kerja yang berikutnya, harus kata kerjanya polos. Ya, let. Nah, apa saja? Let, make, have, help, dan now. Bila ada kata kerja yang berikutnya, maka harus kata kerja polos di kanannya. Maka yang CE salah ya. Ya, CE salah. Jadi tinggal A, B, D. Go dan go itu ya. Oke. Maka kalau tipe 2 tidak boleh pakai will ya. Ya, jadi yang will salah ya. Nah, jadi berpeluang antara B dengan D ya. Oke. Nah, di sini kalimat perintah. Ya. Pick me. Nah, menjemput ya. Nah, tidak ada to ya, berarti kita pakai have. Maka 24 jawabannya Bandung. Ya, go yang untuk tadi anak kalimat would have. Nah, ini adalah saya gabung dia dengan causative. Menyuruh. Nah, boleh yang D, boleh yang D. Yang D benar kalau ya I would get him to pick me up. Ya. Jadi kalau dia pakai get, causatifnya harus ada to-nya di sini. Nah, ada to-nya. Ini nggak ada to kan? Berarti kita pakai have. Gitu ya. Tariknya ke causatif. Jadi kalau ada have, buang to-nya. Kalau get itu harus pakai to. Jadi misalnya di sini kalimat pendek ya, biar kelihatan. Aku menyuruh dia mengerjakan ini. I have him do it. Nah, have pakai do. Kalau kita get, I get him. Nah, to do it. Nah, kita harus pakai to-nya. Seperti itu. Mudah ya? Oke. Mau bentuk apapun dia. I am having him do it. I had him do it. I will get him do it. Mau bentuk apapun dia. Sama, kata kerja di kanannya itu reverse saja dia. Mengikuti saja maksud saya ya. Nomor 25. If you had not taken your car to the garage. Tipe berapa nih? Ya, tipe ketiga. Yakin ya? Oke. Yakin ya tipe 3 ya? Ada apa? Ada have. Oke. Bu tuliskan dulu. Ini adalah yakin kita tipe 3. Mana have-nya? Ada Bu di bawah ini Bu. Nah, oke. Jika kamu tidak membawa mobil kamu ke garasi, mekanik itu tidak akan memperbaikinya, atau laki-laki itu tidak akan memperbaiki mobil kamu. Kenyataannya, ya mobilnya dibawa ke garasi. Maka nomor 25 jawabannya adalah A ya. Iya. The car was taken. Pasif ya. Dibawa gitu ya. Oke, jadi jangan, kalau dia tipe ketiga cari yang past tense saja. Berarti CE nggak mungkin ya, ada is gini nggak mungkin dia ya. Nah, ini salah ya, seperti itu. Ya, tidak mungkin dia pakai had lagi untuk faktanya, nggak mungkin. Pasti dia turun ke past tense. Jadi the car was taken to the garage. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ada pertanyaan? Ya, Cecil bertanya, Cecil? Enggak, Bu. Tapi saya mau nanya deh, Bu. Ini Boleh, yang boleh. kalau misalkan yang pakai would have itu si kalimat yang klausa depannya itu pakai verb 2 juga atau pakai verb 1?
Oke. Ibu tutup dulu ya, Cecil ya. Oke. Oh, Cecil sendiri ya. Sepertinya sedang ada. Ini tuh mix conditional kan ya, Bu? Atau bukan? Ya. Oh, banyak. Ini ada yang mau bertanya yang lain. Aldi, selain Cecilia, Altaf. Ini ada. Oke. Nah, ini ya. Sudah ada Aldi, Altaf, Angela. Mau bertanya sekalian. Devi, Matt. Kemudian Bintang, Nazar, Tiara. Cecil pertanyaannya boleh. Ya. Ibu tutup dulu ya. Menjawab pertanyaan Cecil ya, Cecil ya. Nanti boleh bertanya yang lain. Ya, Ibu munculkan lagi slide untuk menulisnya. Ya. Untuk tipe 3, bagus ya pertanyaan Cecil ya. Tipe 3. Nah, bisa saja nanti kalimatnya itu muncul if gitu ya. Jadi based on the information in the text, if gitu bisa gitu nanti. Atau unless bisa di kalimat soal atau narasi soalnya seperti itu. Bisa larinya nanti ke sana. Oke. Ya, saya kan ini teksnya kan tidak ada ya, jadi kita lepas saja ya, tapi sama saja ya sebenarnya pengerjaannya. Nah, ini anak kalimatnya ya, jadi misalnya if they had finished, ya, if they had finished this job, pekerjaan ini, they could have got money gitu ya. Iya. They could have got money. Ya. Berarti ini the workers ya. Ya. Nah, ini Cecilia. If anak kalimatnya. Nah, tadi sudah ada ya, harus ada had. Ya. Sudah ada ini had. Ya. Sekarang induk. Cek. Ada tidak have-nya? Ada ya. Ya. Ini ya. Layakkah dia disebut tipe 3? Layak. Karena si anak kalimat ada had, si induk kalimat ada have. Boleh dibalik, silakan. They could have got money if they had finished this job. Silakan, mau dibalik nggak jadi masalah. Ya, ini sebagai induk kalimat. Ya, nah, kalau dia dibuang kan boleh. If-nya dibuang, berarti had they finished this job, tarik dia ke depan, boleh ya? If-nya dibuang, boleh. Jadi had-nya ditarik ke depan. Had they finished this job, they could have got money. Nah, yang ditanyakan Cecil adalah makna sebenarnya. Ya, the real meaning of this sentence. Makna sebenarnya. Turunkan dia ke past tense. Nah, ini kan tadi past perfect ya. Nah, turunkan dia ke past tense. Jangan tetap lagi past tense dia, turun setingkat gitu. Nah, ya, boleh menyebutnya mix, tadi Cecil ya, boleh. Kalau yang dia tidak ada if, tadi yang head tarik ke depan semua tuh dilihat if, atau without if, boleh apapun namanya, tanpa if, membuang if, boleh, apa saja namanya, silahkan. Nah, berarti dia turun satu tingkat kan? Nah, jika mereka telah menyelesaikan, kenyataannya mereka nggak menyelesaikan, turun ke past tense. They, ini positif tadi ya, berarti harus negatif dong. Nah, they did not boleh, mau disingkat boleh. Nah, they didn't finish, buang edeknya ya, kalau ada did ya, this job, buang edeknya. Oke, kalau if-nya di depan kita pakai so aja yang pendek ya, sehingga they, nah could-nya salin lagi. Yang tadi tanyakan Cecil, untuk maknanya salin lagi could-nya. Kalau would salin lagi would-nya. Kalau might salin lagi might-nya. They could. Nah, ya have-nya dibuang saja, get-nya kembalikan ke asal. Ya, they could get money. Nah, ini Cecilia, could dengan get-nya tadi kembali ke asal. Untuk maknanya ya. Nah, Bu, aku nggak mau begini, Bu. Mau sama dengan dia, Bu, yang sebelah kiri. Boleh. They didn't finish this job, so they got money. Boleh. Ibu tuliskan dengan pencet ya. Sebentar, ini agak ya itu tadi kepencet. Sebentar ya. Saya tutupnya dulu ya, stop share dulu. Saya ambil lagi. Ya gitu, sensitif dia ini.
Nah, misalnya tidak mau they could get. Maunya could dibuang. Boleh. Jadi so, they, jadikan past tense. Boleh. They got, couldn't nggak? They could have got. Berarti they could not get. Ya. Could not get kan? Ya, sorry. Negatif. They couldn't, ya, they couldn't get money. Gitu kan ya. Nah, berarti di sini boleh juga, Bu, aku nggak mau pakai models, Bu, maknanya boleh, samakan dengan yang sebelahnya saja. Ya, tadi kan they couldn't get ya. They didn't finish this job, so they couldn't get money. Get-nya kembalikan ke asal. Boleh juga, so they didn't. Boleh. They didn't get money. Boleh. Mau dipastenskan dua-duanya, boleh. Toh dia kan the past activity. Berarti unreal-nya dalam bentuk past tense ya, didn't finish, didn't get, atau couldn't get juga boleh dengan memunculkan modus auxiliary-nya. Iya, begitu Cecil. Ada yang ditanyakan lagi Cecil? Enggak, Bu. Makasih, Bu. Ya, gitu ya. Makna sebenarnya seperti itu. Jadi kita menemukan makna sebenarnya ya dengan dia dijadikan past tense saja dia. Jadi dari tipe 3 tadi, nah kita turunkanlah satu tingkat ya, apa istilahnya itu, kita turunkan satu tingkat, begitu. Ya, ada pertanyaan yang lain, Nak? Silakan. Selain Cecil, kita masih ada waktu sekitar 2-3 menit. Boleh. Matt, nanya Matt. Silakan. Aldi, Altaf, Angela. Yuk, nanya Angela, Devi, Matt. Kemudian Bintang, Nazar, Tiara, silakan. Atau Cecil mau bertanya lagi? Boleh. Ada yang belum dipahami? Boleh, silakan. Ya. Ada, Nak? Ya, Ibu munculkan lagi, share screen lagi ya. Sebentar, masih ada waktu kan? Sayang ini waktunya. Ya. Nah. Jadi, kalau dia tipe 2, Nak, masih nyambung yang tadi ya. Kalau dia tipe 2, tidak ada kata kerja. Misalnya, if I were in Bandung, I could visit you. Nah, yakin Nak ini tipe 2? Yakin ya, kita pakai were ya. Tidak ada kata kerja, were aja semuanya, jangan was. Jadi di sini kita tidak menggunakan was. Ya, I were, Indonesia were, semuanya pakai were. Jangan menggunakan was di sini, tidak muncul was. Nah, di sini tetap modelsnya model past tense, visitnya 1. Nah, boleh if-nya dibuang ya Nak ya. Were-nya tarik ke depan. Ya, jadi kalau ada were di awal kalimat, soal itu adalah kalimat pengandaian tipe 2. Were I in Bandung? Pada anak kalimat, induk kalimatnya jangan kita singgung-singgung. Ya, jadi kalau ada were itu pasti tipe 2. Kalau ada have pasti tipe 3. Nah, sekarang faktanya turunkan ke present. Jika aku ada di Bandung, kenyataannya aku tidak berada di Bandung. I am not in Bandung, ya. Nah, sehingga aku nggak bisa mengunjungi kamu. I cannot atau disingkat can't visit you. Nah, seperti ini. Ya, Nak, ya. Nah, oke. Sudah present dia, sudah terbalik dia maknanya. I'm not in Bandung, so I cannot visit you. Nah, seperti itu. Nah, jadi pindahkan dia, were-nya itu jadi ke depan. Ya, jadi ke depan dia. Pindahkan ke awal kalimat. Maksud Bugiat ke awal kalimat. Jadi andaikan pun dia, misalnya, if Indonesia were a rich country, nah, yang banyak ini crazy rich ya. Nah, tapi Indonesia belum a rich country. Yang banyak crazy rich nih kemarin ya. Sangat luar biasa nih viralnya crazy rich ya, Nak ya. Nah, jika Indonesia negara kaya ya the people misalnya sajalah apa ya. The people ya would be makmur ya. Ya, oke. The people would be prosperous.
Ya, tipe 2 ya sayangku ya. Prosperous, makmur ya, sejahtera. Oke. Yakin nggak ini tipe 2? Yakin ya? Ada would, kita pakai be karena ini adalah kata sifat. Nah, if-nya sekarang ada were-nya di sini. Nah, ya kan? Pindahkan dia ke depan. Mau dibuang nih ceritanya, if-nya mau di-delete nih. Were-nya tarik ke depan. Were gitu ya. Indonesia. Nah, seperti itu. Were Indonesia a rich country, ya, pada anak kalimat ini anak ya, induknya jangan dirubah, tetap saja. Nah, kenyataannya Indonesia is not a rich country. Nah, ya. So the people will not be prosperous. Orangnya jadi nggak makmur dong, karena nggak kaya gitu. Ya, jadi tinggal dibalik-balik saja. Jadi intinya kalau ada have di depan itu tipe 3, kalau ada were di depan itu tipe ke-2. Itu saja sih yang ada penekanannya menurut Bu Giat ya. Iya. Nah, karena ini pertemuan terakhir untuk semester 2, kita jumpa lagi pada program intensif yang akan mulai tanggal 31 Maret. Enak ya? Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam program intensif. Kita akan mengelaborate lagi, akan kita uraikan lagi pembahasan materi bahasa Inggris, khususnya persiapan UTBK 2022. Ya, oke, mohon maaf kalau ada penyampaian kosakata yang salah dari Bu Giat, kalimat yang kurang pas untuk anak-anak semua, Ibu mohon maaf. Ya, nak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi nanti program intensif dengan LBB SSC Bandung. Insya Allah akan mengantarkan anak-anak SSC 3082 kuliah di perguruan tinggi negeri di tahun 2022. Ya, nak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Oke. Makasih, Bu. Oke, Ibu leave room dulu ya. Oke, bye-bye Cecil dan semuanya.